Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sesi 2. Pada sesi ini rekan mahasiswa akan mempelajari tema tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Indikator keberhasilan Anda dalam memahami materi ini jika Anda dapat menjawab 3 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu apa sebetulnya hakikat manusia menurut ajaran Islam? Yang kedua, bagaimana martabat manusia menurut ajaran Islam? Dan ketiga, bagaimana tanggung jawab manusia menurut ajaran Islam? Supaya Anda dapat menjawab pertanyaan di atas, maka materinya akan dibagi ke dalam 3 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu kegiatan belajar 1, yaitu hakikat manusia. Yang kedua, martabat manusia. Dan ketiga, tanggung jawab manusia. Hakikat manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Hakikatnya manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT, dan yang memiliki kedudukan paling mulia dibandingkan makhluk lain. Karena manusia adalah makhluk Allah SWT yang bersifat lahir, syahadah, dan ghaib non-fisik. Zat yang bersifat lahir dan gaib ini menentukan postur manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, yaitu dalam rahim maksudnya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, adapun keunikan manusia itu karena manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu seperti yang disebutkan tadi, unsur lahiriah dan unsur batiniah atau gaib. Maka keunikan manusia secara lahiriah adalah bahwasanya anggota badan khususnya otak dan jantung itu berfungsi sebagai mekanisme biologis, di mana merupakan seperangkat subsistem di dalam sistem tubuh manusia untuk menunjukkan keberadaannya atau eksistensinya. Adapun sifat gaib yang berupa ruh dan jiwa yang memerankan adanya proses berpikir, merasa, bersikap, dan berserah diri serta mengabdi merupakan mekanisme kejiwaan manusia sebagai makhluk Allah. Gambaran bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna mungkin dapat dilihat dari kemampuannya untuk menentukan tujuan hidup. Dan tujuan hidup atau cita-cita manusia adalah berakhlakul karimah, berperilaku yang baik. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Kemudian pada martabat manusia ada beberapa pandangan terhadap manusia. Yang pertama yaitu pandangan materialisme, bahwa dalam pandangan ini manusia tidak ada bedanya dengan hewan karena manusia hanyalah terbentuk dari sekumpulan daging, urat tulang, urat darah, dan alat pencernaan. Maka muncul teori evolusi yang mengatakan manusia itu merupakan makhluk dari hasil evolusi dari binatang atau kera. Kemudian dalam pandangan Islam bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan terhormat di sisi Allah yang diciptakan dalam bentuk yang amat baik, karena manusia merupakan khalifah, penguasa atau wakil Allah di muka bumi ini, sehingga manusia adalah pusat pelaku kegiatan di alam ini. Segala apa yang ada di langit dan di bumi itu berhikmat untuk kepentingan manusia. Jika manusia dilihat dari berbagai aspek, maka manusia itu merupakan makhluk yang berakal,
merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Dengan adanya akal, manusia dapat berpikir dan dapat memperhatikan segala benda dan barang yang ada di alam ini, sehingga tidak ada benda dan barang yang sia-sia di mata manusia karena dapat ditemukan manfaatnya. Kemudian timbulnya ilmu pengetahuan disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan manusia yang berkemauan hidup bahagia. Dalam hal ini telah menjadi kodrat dan iradah Tuhan bahwa manusia dapat memikirkan sesuatu, kebutuhan untuk hidup, bertahan, untuk mempertahankan dan mengembangkan generasinya. Dari hasil pemikiran manusia itulah lalu muncul berbagai ragam ilmu pengetahuan. Namun sesungguhnya ilmu yang ada pada manusia itu hanyalah sedikit bila dibandingkan ilmu Allah. Maka sudah sepantasnya bahwa kita tidak boleh menyombongkan ilmu yang kita peroleh. Yang ketiga, hak dan kewajiban manusia, bahwa dalam hukum Islam hak manusia itu ada 4 macam, yaitu hak terhadap Tuhan, hak untuk diri sendiri, hak pada orang lain, dan hak atas harta. Yang keempat, manusia sebagai khalifah di dunia. Dengan kesempurnaan yang dimiliki manusia, maka tidak ada keraguan bagi Allah untuk menjadikan manusia sebagai penguasa maupun wakil Allah di muka bumi ini. Terkait dengan hal itu, Anda bisa lihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Al-An'am ayat 165. Kemudian tanggung jawab manusia. Manusia itu memiliki beberapa sebutan di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3. Yang pertama Al-Bashar, yaitu gambaran itu manusia itu, bahwa manusia itu terbentuk secara materi. Kemudian ada An-Nas, bahwa manusia itu merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan Al-Insan, bahwa manusia itu adalah makhluk mukallaf, ciptaan Tuhan yang dibebani dengan tanggung jawab pengemban amanah dan khalifah Allah di muka bumi. Tanggung jawab manusia, bahwa setiap manusia itu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang akan dinilai dengan pahala dan dosa. Kemudian tanggung jawab ini bersifat pribadi dan tidak dapat dilimpahkan atau diwariskan kepada orang lain. Kemudian kehidupan manusia adalah kehidupan yang abadi. Manusia hidup dari satu alam ke alam lainnya. Manusia hidup dimulai dari alam arwah, kemudian alam kandungan, kemudian lahir ke alam dunia, meninggal ke alam kubur, dan seterusnya hingga ke alam akhirat, surga dan neraka. Demikian itu tambahan materi. Semoga bisa membantu para mahasiswa untuk lebih memahami pada sesi kedua ini, dan selebihnya Anda bisa belajar secara mandiri, membaca modul dan membaca sumber-sumber yang berasal dari sumber lainnya. Dan jangan lupa untuk menambah pemahaman Anda, kerjakan soal, dan itu sebagai bahan latihan Anda untuk lebih memahami materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.